Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Bidayatul Hidayah. Kita telah sampai kepada al-qaulu fi ma'asil qalbi, pembicaraan di dalam kemaksiatan-kemaksiatan hati. I'lam, ketahuilah, anna sifatil madhmumata, bahwasanya sifat-sifat yang tercela fil qalbi, di dalam hati, itu katsiratun, ada banyak. Wa tariqu tathhiril qalbi min radha'iliha tawilatun, dan adapun cara membersihkan hati dari kekotoran-kekotoran sifat yang tercela tadi itu tawilatun, panjang. Wasabilul ilaj, dan adapun cara mengobati fiha, di dalam kekotoran-kekotoran tadi, itu ghamidun, caranya itu rumit. Waqadin darasah, dan sungguh telah lenyap bil kuliah, secara keseluruhan, ilmuhu, ilmu membersihkan hati, wa amaluhu, dan praktek membersihkan hati, itu seluruhnya secara keseluruhan sudah lenyap. Kenapa? Lighaflatil khalqi an anfusihim, karena lalainya makhluk dari diri mereka sendiri. Wastighalihim, dan sibuknya makhluk bizakharifid dunya, dengan perhiasan-perhiasan dunia. Wa qad istaqsayna dzalika, dan sungguh kami telah membicarakan itu semua secara panjang lebar fi kitab Ihya Ulumuddin, di dalam kitab Ihya Ulumuddin, fi rubu'il muhlikat, pada seperempat daripada sifat-sifat yang membinasakan, wa rubu'il munjiyat, dan pada seperempat dari sifat-sifat yang menyelamatkan. Walakinna nuhadziruka al'an, akan tetapi kami sekarang akan mengingatkanmu talasan, akan tiga perkara, min khaba'ithil qalbi, daripada kekotoran-kekotoran hati. Wahia, adapun tiga perkara tadi itu adalah al-ghalibatu ala mutafaqqihatil asri, yaitu perkara yang sering menimpa kepada orang yang belajar fikih pada masa kini. Litakhudha hidraka minha, supaya engkau mengambil kewaspadaanmu minha, dari tiga perkara tadi. Fa innaha, karena sesungguhnya tiga perkara tadi itu muhlikatun, itu adalah hal-hal yang membinasakan, fi anfusiha, pada zatnya. Tiga perkara tadi adalah hal-hal yang membinasakan pada zatnya. Wahia, adapun tiga perkara tadi itu adalah ummahatun, itu adalah induk-induknya, li jumlatin, bagi sejumlah, minal khaba'ith, dari kekotoran-kekotoran hati, siwaha, selain tiga perkara tadi. Jadi kebusukan-kebusukan hati, kekotoran-kekotoran hati itu ada banyak, dan tiga perkara tadi itu adalah induknya. Wahia, adapun tiga perkara tadi adalah al-hasadu, yaitu sifat iri dengki, riya, wal ujbu, dan bangga diri. Fajtahid, maka berusahalah kamu, fit tathhiri qalbika, di dalam membersihkan hatimu, minha, dari tiga perkara tadi, iri, riya, dan bangga diri. Fa in qaddarta 'alaiha, dan jika engkau mampu atas tiga perkara tadi, fata'allam, maka hendaknya engkau mempelajari kaifiyatul hadri, tata cara menghindar, min baqiyatiha, dari sisa tiga perkara tadi, min rubu'il muhlikat, dari seperempat perkara-perkara yang membinasakan. Seperempat dari sifat-sifat yang membinasakan. Fa in ajazta an hadhihi, maka jika engkau
tidak mampu dari 3 perkara ini, fa anta an ghairiha, maka adapun engkau dari selain 3 perkara tadi itu ajazu, itu lebih tidak mampu. Wala tadhunanna, dan jangan engkau menyangka annahu, bahasanya taslamu, engkau bisa selamat, laka niyatun shodihatun, lantaran engkau memiliki niat yang baik, fi ta'allumil ilmi, di dalam mempelajari ilmu, wa fi qalbika, sementara di dalam hatimu ada syai'un, ada sesuatu, minal hasad, daripada iri dengki, war riya, dan riya, wal usbi, dan bangga diri. Waqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah telah bersabda, salatun muhlikatun, 3 perkara yang membinasakan, ada 3 perkara yang membinasakan. Yang pertama syuhun muta'un, yaitu kikir yang diikuti, yang ditaati, wa hawan muttabaun, dan hawa nafsu yang diikuti, wa ijabul mar'i binafsihi, dan bangganya seorang dengan dirinya. Jadi kata Nabi ada 3 perkara yang membinasakan. Yang pertama pelit yang ditaati, hawa nafsu yang diikuti, yang ketiga adalah bangganya seorang dengan dirinya. Wa ammal hasadu, adapun hasad iri dengki, fahuwa mutasya'ibun minasyuh, maka adapun iri dengki hasud itu bercabang daripada syuh. Fa innal bakhila, karena sesungguhnya orang yang bakhil, huwallazi yabkhalu, dia adalah orang yang bakhil, bima fiyadihi, dengan apa yang ada pada tangannya, ala ghairihi, atas orang lain. Walladzi yabkhalu bi nikmatillah, dan orang yang bakhil dengan nikmat Allah subhanahu, wahiyya fi khazanati qudratihi, sedangkan nikmat Allah tadi berada pada gudang-gudang kekuasaan Allah, la fi khazanatihi, tidak berada pada gudang-gudangnya. Dia bakhil dengan nikmat Allah ala ibadillah, atas hamba-hamba Allah. Fasyuhuhu, maka adapun kepelitannya, kekikirannya itu a'lamu, itu lebih dahsyat, lebih besar. Jadi kalau orang pelit dengan apa yang ada pada tangannya, itu adalah wajar. Akan tapi kalau seorang tadi pelit dengan nikmat yang Allah berikan kepada orang lain, maka itu super pelit. Nah, kepelitan ini sumbernya adalah dari sifat hasad. Wal hasud, dan adapun hasud, orang yang hasad, huwallazi yasyukku alaihi in'amullah, dia adalah orang yang terasa berat atasnya in'amullah, pemberian nikmat Allah, min khazanati qudratihi, daripada gudang-gudang kekuasaan Allah, pemberian nikmat Allah ala abdin min ibadihi, atas hamba daripada hamba-hambanya Allah. Orang yang hasud, iri dengki, adalah orang yang terasa berat atasnya ketika Allah memberikan nikmatnya Allah tadi kepada orang lain. Dia merasa berat dengan apa? Bimalin, dengan harta, au ilmin, atau dengan ilmu, au mahabbatin fi qulubin nas, atau dicintai di hati-hati manusia, au hadzin, atau keuntungan, minal hudud, daripada keuntungan-keuntungan. Hatta, sehingga innahu, sesungguhnya dia itulah yuhibbu, dia menyukai zawalaha, dia menyukai hilangnya nikmat tadi, anhu, dari orang lain. Wa illam tahsul lahu, meskipun tidak hasil nikmat tadi lahu, kepada dirinya. Fahadha, maka adapun ini adalah muntahal khubthi, ini adalah puncak daripada kekotoran hati. Walidzalika, oleh karenanya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al hasadu yakulul hasanat kama takulun narul hatabah. Adapun hasad, sifat iri dengki, itu akan memakan kebaikan-kebaikan sebagaimana api akan memakan kayu bakar.
Sehebat apapun kayu, kalau musuhnya itu adalah api, pasti akan terbakar. Begitu juga, sehebat apapun amal seorang, kalau di dalam hati seorang tadi memiliki sifat iri, pasti akan hancur. Kebaikannya akan habis. Wal hasudu, dan adapun orang yang hasud, iri dengki, huwal mu'adzabul ladzi la yurham, dia adalah orang yang diazab, yang disiksa, yang tidak disayangi. Wala yazalu fi adzabin daimin, dan dia senantiasa berada di dalam azab yang terus-menerus. Fa inna dunya, karena sesungguhnya dunia itu la takhlu, tidak pernah kosong, qad sama sekali, an khalqin kathirin, daripada makhluk yang banyak, min akronihi, daripada teman-temannya, wa ma'arifihi, dan dari kenalan-kenalannya, miman, dari orang-orang an'amallahu alaihim, yang Allah anugerahkan kepada mereka, bi ilmin, dengan ilmu, au malin, atau harta, au jahin, atau pangkat. Fala yazalu fi adzabin daimin fid dunya ila mautihi, maka orang yang hasud tadi itu senantiasa berada di dalam siksa yang terus-menerus di dunia sampai dia mati. Wala adzabul akhirati asyaddu wa akbar, dan benar-benar azab akhirat itu lebih dahsyat dan lebih besar. Bal yasilul abdu, akan tetapi bahkan la yasilul abdu, seorang hamba tadi itu tidak akan sampai ila haqiqatil iman, kepada hakikat iman yang sebenarnya, malam yuhibba li akhihi wa li sairil muslimin ma yuhibbu li nafsih, selama hamba tadi tidak mencintai untuk saudaranya dan mencintai untuk seluruh kaum muslimin apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Selama dia belum mencintai untuk saudaranya dan kaum muslimin sebagaimana dia mencintai untuk dirinya sendiri, maka hamba tadi tidak akan mencapai kepada hakikat iman yang sesungguhnya. Bal yang bagi, akan tapi hendaknya ayusahimal muslimin, hendaknya dia berbagi dengan kaum muslimin fissarra iwaddara, di dalam keadaan senang dan susah. Wal muslimun, dan adapun kaum muslimin itu adalah kalbunyanil wahid, itu seperti satu bangunan, yasyuddu ba'duhu ba'dan, sebagiannya itu menguatkan sebagian yang lainnya. Wakal jasadil wahid, dan orang-orang muslim itu seperti satu jasad, idashtaka minhu udwun, jika merasa sakit dari jasad tadi satu anggota tubuh, ishtaka sairul jasad, maka akan merasakan sakit seluruh jasad, seluruh tubuh juga akan merasakan sakit. Jika satu anggota tubuh merasa sakit, maka seluruh tubuhnya pun akan merasa sakit. Itulah perumpamaan kaum muslimin. Fa in kunta la tusadifu hadza min qalbika, dan jika engkau tidak mendapati ini di dalam hatimu, fashtighaluka bi talabil makhlas minal halak ahammu, maka adapun menyibukkannya kamu, adapun sibuknya kamu bi talabil makhlas, dengan mencari selamat, anil halak, daripada kebinasaan, itu ahammu, lebih penting, minishtighalika, daripada sibukmu, min nawadiril furu', daripada cabang-cabang yang jarang, wa ilmil khusumat, dan daripada mempelajari ilmu khusumat, yaitu ilmu yang membicarakan tentang tata cara menyelesaikan pertikaian-pertikaian. Wa ammar riya'u, adapun riya', fahuwa syirkul khafiyu, maka adapun riya' itu adalah syirik yang tersembunyi. Wa huwa ahadu syirkain, adapun riya' itu adalah salah satu daripada dua riya'. Riya' ada yang asghar, ada yang akbar. Wa dzalika, hal itu, riya' itu adalah talabukal manzilata, mencarinya kamu kedudukan fi qulubin nas, di dalam hatinya manusia, litanala bihi al-jaha wal hishmata, supaya engkau memperoleh dengannya
jah, pangkat, wal hishmata, dan rasa segan. Wa hubul jah, dan adapun mencintai pangkat itu minal hawal muttaba, itu termasuk daripada hawa nafsu yang diikuti. Jadi cinta kepada pangkat itu termasuk hawa nafsu yang diikuti, al-muhliki, yang membinasakan. Wa fihi, dan padanya, di dalam mencintai pangkat itu, halaka, telah binasalah, aktsarun nas, kebanyakan manusia. Fama ahlakan nasa illa an-nasu, maka tidak ada yang membinasakan manusia kecuali manusia itu sendiri. Tidak ada yang membinasakan manusia kecuali juga manusia. Walau ansofa aktsarun nas, seandainya mau insaf kebanyakan manusia, la alimu, niscaya mereka akan mengetahui, anna aktsara ma hum fih, bahwasannya kebanyakan apa yang mereka pada ma, minal ulum, daripada ilmu-ilmu, wal ibadat, dan daripada ibadah-ibadah, fadlan, terlebih, an a'malil adat, terlebih daripada aktivitas-aktivitas sehari-hari, laisa yahmiluhum, tidak ada yang mendorong mereka, alaiha, atas hal itu semuanya, illa, kecuali mura'atun nas, yaitu pakai hamzah ini ya, mura'atun nas, kecuali riya kepada manusia. Wahia, adapun mura'atun nas, riya kepada manusia, itu adalah muhbitatul a'mal, yaitu hal-hal yang membatalkan amal-amal. Hatta warada fil akhbar, sehingga datang di dalam akhbar, yaitu hadis-hadis Nabi, inna syahida, sesungguhnya orang mati syahid itu yu'maru bihi yaumal qiyamah ilan nar, dia diperintahkan pada hari kiamat nanti ilan nar, menuju ke neraka. Orang yang syahid diperintahkan menuju ke neraka. Wa yaqul, dan dia berkata, ya Rabbi, wahai Tuhanku, ustushhitu, aku telah mati syahid, fisabilika, di jalanmu. Fayaqul, maka Allah SWT berfirman, arota ayukola, engkau ingin dikatakan, innaka syuja'un, sesungguhnya engkau adalah seorang pemberani. Engkau perang tadi bukan semata-mata karena aku, akan tapi engkau perang tadi supaya engkau disebut seorang pemberani. Waqad qila, dan sungguh telah dikatakan, dzalika, hal itu, engkau seorang pemberani, wa dzalika ajruka, dan itu, sebutan itu adalah balasanmu. Wa kadzalika yuqalu li alim wal haji wal ghazi wal qari, begitu juga dikatakan kepada seorang yang alim, orang yang haji, orang yang berperang, dan orang yang qari, pembaca Al-Qur'an. Engkau seorang alim, engkau adalah Pak Haji, engkau orang yang berperang di jalan Allah, dan engkau adalah ahli Al-Quran. Dan sebutan itu semua adalah balasanmu. Nah, ini saja yang bisa dibaca pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya. Tentunya banyak kekurangan karena keterbatasan saya. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.